Paris ngasih ini file. Katanya ini udah dibahas di kelas kayaknya. Dibahasnya. Latihan-latihan kayak gini, latihan soal untuk UAS. Ini nomor satu sama sampai nomor berapa tadi saya lihat. Sampai nomor 7 itu udah dibahas kayaknya. Karena ini udah ada catatannya gitu. Atau pembahasannya. Nah untuk nomor 8 dan nomor seterusnya sampai akhir itu akan kita bahas di pertemuan hari ini. Nah, dimulai dari nomor 8, kita akan membahas tentang yang namanya daerah asal suatu fungsi. Nah, kalau membahas tentang daerah asal suatu fungsi, berarti kita harus mengetahui terlebih dahulu jenis fungsinya seperti apa. Kemudian fungsi ini tuh terdefinisi di mana. Nah, maka kita bisa menentukan si daerah asal dari suatu fungsinya seperti apa. Kemudian untuk yang nomor 9, ini ada suatu turunan, tapi agak trik gitu. Kadang kita tertukar mana yang menggunakan aturan turunan aljabar, mana yang menggunakan aturan turunan yang sifatnya bentuk fungsi eksponensial gitu. Contohnya kalau yang ini nih, suku yang pertama, itu tuh bentuknya adalah aljabar yang seperti biasa yang kita pelajari gitu, X pangkat sesuatu gitu. Jadi ada X pangkat 2, X pangkat 3, kalau di sini X pangkat Pi. Nanti kita turunkannya dengan turunan aljabar. Tapi kalau misalkan Pi pangkat X, berarti ini fungsinya adalah fungsi eksponensial. Nah, ini adalah eh, teori dasarnya itu dibahas di kemarin nih, gimana caranya kita menurunkan suatu fungsi eksponensial. Jadi pangkatnya itu berupa variabel. Nah, di nomor 10 ini kaitannya dengan integral untuk fungsi rasional. Jadi nanti bentuk integralnya itu bakal menghasilkan suatu fungsi logaritma natural. Nah, ini diselesaikannya kemarin juga sih sebetulnya kemarin membahas tentang ini juga. Jadi kita coba terapkan dan metode yang digunakan untuk menyelesaikan integral dengan bentuk seperti ini adalah metode substitusi. Jadi diingat kembali, direview kembali pembahasan pertemuan sebelumnya. Kemudian setelah nomor 10 di sini ada nomor 11-nya nggak ada ya. Langsung ke nomor 12 di sini. Untuk nomor 12 ini kaitannya dengan suatu pemodelan matematik dari suatu fenomena lah di sini. Salah satunya adalah fenomena yang berkaitan dengan bakteri. Bakteri ini katanya eh, bertumbuh. Jadi istilahnya itu pemodelannya berarti pertumbuhan penduduk. Nah, tapi penduduknya ini tuh berupa bakteri atau pertumbuhan populasi lah. Nggak nyaman ya kalau penduduk itu dikaitkan dengan bakteri. Jadi pertumbuhan populasi untuk bakteri seperti apa? Nah, di sini ada fungsinya untuk modeling dari pertumbuhannya seperti apa. Nanti kita tentukan permasalahan yang ada di nomor 12 seperti apa. Terus ada nomor 13. Nah, untuk di nomor 13 ini kaitannya dengan eh, pendahuluan awal terkait yang namanya persamaan diferensial gitu. Nah, di persamaan diferensial ini tuh biasanya ya kaitan utamanya dengan menentukan solusi. Solusi dari persamaan diferensial yang paling mendasar, suaranya masuk kan? Solusi persamaan diferensial yang paling mendasar itu metodenya yang diperkenalkan adalah separasi variabel atau sering dikenal sebagai pemisah variabel untuk menyelesaikan suatu eh, persamaan diferensial seperti ini. Namun di nomor 13 ini persamaan diferensialnya sangat kompleks itu. Bukan sangat kompleks, tapi lebih kompleks persamaan diferensialnya sehingga kita gak bisa menyelesaikan menggunakan metode pemisah variabel. Salah satu solusinya untuk menyelesaikan nomor 13 ini menggunakan faktor integrasi untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini. Jadi nanti kita coba selesaikan dengan metode faktor integrasi tersebut. Selanjutnya untuk nomor terakhir ini ada nomor 14. Ini nomor terakhir ya. Di nomor 14 ini tuh kaitan erat dengan integral aplikasi integral terkait dengan volume benda putar. Nah, volume benda putarnya itu menggunakan metode Cakram kayak di sini karena yang saya baca tadi di permasalahan di sini tuh kita mau menentukan volume yang ada di dalam wadah ini gitu. Ya bentuk yang kayak gini ya nanti diisi air gitu full, kemudian volumenya seperti apa, ya kurang lebih nanti kita menggunakan suatu teknik integral yang dinamakan sebagai metode cakram
dalam teori dasar volume benda putar untuk menentukan volume dari air yang ada di dalam wadah ini. Ini sedikit informasi yang mau kita bahas sampai nomor 14 ini. Begitu. Nah, kan pas ya, lebih 2 menit. Ya udah, kita mulai aja membahas dari pembahasan yang pertama. Untuk soal nomor 8 ini, ya kita kan mau menentukan yang namanya eh, daerah asal nih di sini. Kita mau menentukan daerah asal suatu fungsi. Nah, kita harus ingat kembali bahwa di sini si fungsi Gx itu merupakan fungsi yang dikenal sebagai fungsi logaritma natural. Logaritma natural. Kayak gitu. Ini tuh suatu fungsi logaritma natural. Nah, ketika kita dihadapkan dengan suatu fungsi logaritma natural, kita harus ingat kapan dia tidak terdefinisi untuk suatu nilai tertentu. Nah, si logaritma natural itu nggak terdefinisi ketika kalau misalkan punya ini ya, len X lah gitu. Nah, ini tuh si X berapa, sehingga si logaritma naturalnya ini tuh nggak terdefinisi itu. Hasilnya itu nggak ada gitu. Nah, ini tuh terjadi ketika si X-nya itu kurang dari sama dengan nol. Jadi nol pun termasuk. Kalau misalkan mau coba-coba ya di kalkulator aja gitu, si X-nya substitusi nol gitu, atau substitusi negatif gitu, negatif satu, negatif dua gitu. Nah, si logaritma natural ini tuh nggak keluar gitu munculnya. Karena untuk logaritma natural ini, eh, si X-nya itu harus lebih dari sama dengan, nggak pakai sama dengan, maaf, harus lebih dari nol atau ya mulainya dari satu gitu. Satu, dua, tiga dan seterusnya kayak gitu untuk si nilai x-nya. Berarti untuk fungsi yang bentuknya kayak gini si gx bagian dalam yaitu eksponen pangkat x dikurangi dua ini harus lebih dari nol. Karena kalau misalkan hasil dari itu kurang dari sama dengan nol, maka ini nggak akan terdefinisi dan itu bukan domainnya atau daerah asal dari suatu fungsi. Makanya ini harus lebih dari nol. Nah, terus tinggal kita selesaikan. Ya, seperti biasa kita menyelesaikan suatu pertidaksamaan yang bentuknya kayak gini. Kalau mau menyelesaikannya kan tinggal gini aja gitu. Kedua ruas kita tambah dua gitu. Jadi eksponensial X lebih dari sama lebih dari dua gitu kayak gini. Nah, kemudian kita eh, kalau kayak gini misalkan eh, di pertidaksamaan itu kita suka keliru gitu ya. Kelirunya itu di apa namanya penempatan ini lebih dari atau kurang dari nanti solusinya, maka untuk menyelesaikannya agar terhindar dari kekeliruan kita pakai sama dengan dulu gitu. Jadi di sini eksponensial pangkat x sama dengan 2 gitu. Jadi nanti kita logaritmakan keduanya karena logaritma dengan eksponensial itu saling inverse. Jadi nanti ini ln gitu, eksponen pangkat x, terus ini ln 2 gitu. Jadi ini dapatnya x, ini sama dengan ln 2. Nah, kalau dilihat dari kalkulator ya, sisi kalkulator ini tuh 0,693 gitu kalau nggak salah ya. Nah, nanti dicek aja. Nah, untuk nilai X yang mana, apakah lebih dari atau kurang dari, kita lakukan pengujian. Kalau misalkan kita berangkat dari sama dengan. Kenapa kita berangkat dari tanda sama dengan tadi? Untuk menghindari kekeliruan. Apakah nanti, kan di sini langsung juga ya kan, bisa dilonkan. Tapi agar tidak keliru gitu. Apakah ini tuh nilainya seperti apa? Kita nggak tahu. Karena kalau misalkan kita punya gini nih, punya satu ini lebih besar daripada dua. Tapi ketika kita bagi dengan sesuatunya jadi 1/2, terus yang ini jadi satu. Nah, ini tuh pernyataannya jadi salah gitu. Ketika kedua ruas kita bagi dengan dua, setengah masa setengah lebih dari satu. Nah, agar kekeliruan ini tuh bisa kita atasi, ya kita mulai dari tanda sama dengan terus melakukan pengujian. Pengujiannya di mana? Nah, misalkan ini adalah suatu titik yaitu len 2. Nah, kita mau mencari daerahnya apakah lebih dari len 2 atau kurang dari. Nah, karena len 2 itu diaproksimasi sekitar 0,693, maka kita uji aja yang bagian kiri. Karena yang bagian kiri itu yang bisa kita ambil adalah X-nya nol gitu. Kan kalau X-nya nol, ya kita sebetulnya kalau X-nya nol agak susah ya. Karena ya udah berarti kita nggak usah pilih eh, X-nya itu nol.
Misalkan berapa ya? X-nya satu lah. Karena 0, ini kan 0,693 itu. Nah, misalkan di sini ya. X-nya satu. Kalau X-nya satu, nah kalau X-nya satu, kita substitusi ke sini aja. Oh, atau X-nya nol bisa ya. Ya udah, X-nya nol lah, biar mudah. Kalau X-nya nol, kita uji ke pertidaksamaan ini, maka kita akan memperoleh X pangkat, eksponensial pangkat. Apakah lebih dari dua? Eksponensial pangkat nol itu satu kan? Ini lebih dari dua atau enggak? Enggak kan, guys. Ini tuh kurang dari, berarti saya kasih tanda negatif dan ini positif. Berarti harus lebih dari dan dua, itu si X-nya. Jadi sudah dipastikan bahwa solusi dari sini tuh adalah X-nya harus lebih dari ln dua, kayak gitu. Nah, penggunaan tanda sama dengan itu untuk meminimalisir saja. Itu ya, untuk menentukan daerah asal suatu fungsi. Kemudian untuk nomor 9, ini kaitannya dengan turunan. Nah, kita harus ingat kembali atau ya teorinya gitu, teori dasar terkait turunan bentuk eksponensial. Jadi kalau misalkan ada suatu fungsi eksponensial yang bentuknya a pangkat x, kemudian kita turunkan terhadap x. Maka turunannya itu adalah a pangkat x dan a. Kalau nggak salah kayak gini ya kemarin. Coba dilihat lagi lah. Coba dilihat lagi aja teori yang kemarin dibahas. Kalau misalkan turunan pangkat X atau fungsi eksponensial, ini turunannya pangkat X ln A. Kayak gitu. Berarti ya kalau misalkan untuk yang satunya lagi ya, kalau yang satunya lagi berarti teorinya yang paling dasar, yaitu kita punya suatu fungsi polinomial pangkat sesuatu, saya sebut pangkat N gitu. Nanti turunannya itu adalah N, atau boleh pakai A lah di sini, A X pangkat N gitu. N dikalikan dengan A, terus pangkatnya dikurangi satu. Nah, ini adalah eh, teori-teori dasar untuk menentukan turunannya. Jadi untuk menyelesaikan soal nomor 3, karena ini operasinya adalah penjumlahan, maka kita bisa menurunkan masing-masing. Yang nggak bisa menurunkan masing-masing itu ketika operasinya adalah perkalian sama pembagian. Karena ada teori yang lain untuk menyelesaikan perkalian dua buah fungsi atau pembagian dua buah fungsi kemudian kita turunkan yang dikenal sebagai aturan perkalian dan pembagian. Jadi ini kita tinggal ya turunkan masing-masing gitu. Kita turunkan si X pangkat pi ditambah dengan kita turunkan si pi pangkat X, kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gini kan ya pangkatnya diturunkan ya. Maksud diturunkan itu jadi ke depannya itu kayak gini. Jadi pi x pangkat pi min satu, kayak gitu. Itu turunan dari x pangkat pi. Sementara untuk pi pangkat x berarti kan formulanya ini kan. Jadi pi pangkat x kemudian ln dari begitu. Dan udah selesai. Ini turunannya. Kalau misalkan mau disederhanakan, nggak bisa disederhanain sih. Jadi udah segini aja, udah cukup untuk menentukan turunannya gitu. Baru dua soal. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kalau ada pertanyaan langsung ini aja ya. Ya udah, langsung ditanyakan. Karena soalnya sedikit, berarti kita disuruh diskusi lebih banyak gitu. Nah, untuk nomor 10 ini kaitannya dengan integral dari suatu logaritma natural. Nah, kalau misalkan kita review kembali, kita punya suatu bentuk integral dan fungsinya itu seper x dx gitu. Nah, ini tuh hasilnya adalah ln x plus c. Nah, karena integralnya tak tentu. Saya kemarin sempat lupa ya penambahan plus c-nya. Pasti dimarahin kalau misalkan eh, ketemu sama dosen terus nggak ada plus c-nya ketika kita menyelesaikan integral tak tentu ini ya. Nah, idenya itu segini doang gitu untuk menyelesaikan suatu integral yang bentuknya rasional. Nah, untuk menyelesaikan nomor 10 kita gunakan yang namanya metode substitusi. Jadi kita misalkan suatu fungsi lah, yaitu U,
Saya ingin fungsi yang baru yang menyatakan 2x kuadrat plus satu. Kenapa yang dimisalkannya itu yang paling bawah atau bagian penyebutnya? Karena nanti si u ini tuh bakalan jadi variabel yang ada di sini. Kemudian si dx-nya bisa kita ubah menjadi du. Jadi nanti satu per u du gitu. Harapannya itu sampai dapat seperti itu. Jadi si fungsi u yang baru kita turunkan dapat du dx. Ini akan sama dengan, ya kita turunkan aja si 2x kuadrat ditambah satunya. Jadi dapatnya 4x. Sementara turunan satunya itu 0. Nah, untuk menentukan si dx-nya, pengganti si dx dari sini, ya perolehnya ada di sini gitu. Berarti kan dx-nya itu akan sama dengan du per 4x. Ini si dx-nya ke sini, itu si 4x-nya ke sini. Tapi saya menulisnya si dx-nya dulu, gitu. Berarti si integralnya kita bisa menuliskan dengan lebih simple gitu. Jadi ini X gitu. Dibagi dengan 2X kuadrat plus satunya itu jadi U gitu. Sementara si DX-nya itu diganti menjadi DU per 4X. Kemudian ya si X-nya kita bagi gitu. X dibagi X ya satu. Berarti ini adalah integral dari satu per U DU. Nah, kalau udah kayak gini, ya kita balik lagi ke teori yang barusan gitu. Kalau integral super X dx itu adalah dan X, berarti super U juga ketika diintegralkan terhadap D, itu adalah ln U plus C. Gitu. Jadi si variabelnya dengan operator integral itu harus sama. Kalau misalkan super U dengan DU gitu. Tapi kalau misalkan super U dengan DX itu nggak bisa kita integralkan. Atau kita menganggap bahwa super U ini adalah konstan gitu. Karena yang kita integralkan untuk variabel yang lainnya. Nah, kalau udah kayak gini ya kita tinggal substitusi balik aja bahwa eh, kalau misalkan pengen fungsi terhadap x-nya ya kita balikin lagi bahwa si u-nya itu adalah 2x kuadrat plus satu plus c. Jadi ini adalah hasil akhir dari bentuk integral untuk nomor 10. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Suara saya masukkan. Oke. Kemudian di nomor 12. Nah, kalau di nomor 12 ini kaitannya dengan aplikasi turunan. Si aplikasi turunan ini tuh menjelaskan yang namanya pertumbuhan suatu populasi. Nah, populasinya di sini adalah bakteri yang dibahas. Katanya kita punya suatu bakteri ketika T jam itu tumbuh secara eksponensial yang memenuhi suatu fungsi eksponensial seperti ini, yaitu si YT. Kemudian si C dan si K-nya itu berupa konstan. Jadi ya berupa nilai tertentu. Suatu nilai tertentu bisa 2, 3, 4, ya, tergantung. Pokoknya konstan aja di sana. Kemudian ada pengetahuan ketika 2 jam, setelah 2 jam dari si bakteri tersebut, ternyata ukuran populasinya jadi 10.000. Berarti kita bisa menuliskan bahwa Y ketika 2 jam itu harus 10.000 populasi dari bakterinya. Kemudian setelah 5 jam itu ukurannya menjadi 80.000. Berarti kita bisa menuliskan Y 5 jam ini akan sama dengan 80.000. Nah, yang mau ditanyakan adalah ukuran populasi saat awal. Berarti yang ditanyakan di sini adalah ketika T-nya 0, Y-nya berapa? Atau yang ditanyakan itu adalah Y0 sama dengan berapa? Itu yang ditanyakan. Tapi kita punya fungsinya itu adalah YT, C, eksponensial pangkat KT. Berarti kalau mau menentukan Y0, ya kita substitusi aja. T-nya 0, berarti C, eksponensial pangkat K 0. Atau yang kita cari di sini adalah K dikali 0 itu 0 kan? Kemudian eksponensial pangkat 0 itu adalah 1. Berarti Y0 itu adalah C. Nah, di nomor 12 ini kita mau menentukan nilai C-nya berapa. Gitu, inti dari soal di sini itu adalah mau menentukan nilai C atau ukuran populasi saat awal. Nah, untuk menyelesaikannya berarti kita perlu nilai K-nya gitu. Kita perlu nilai K-nya. Gimana cara menentukan nilai K? Kita gunakan dua alat yang diketahui sebelumnya, yaitu Y2 dan Y5. Caranya gimana? Ya kita substitusikan aja Y2-nya. Atau ketika T-nya 2 kayak gimana? Itu jadi dapatnya C.
eksponensial K dikali 2. Nah, katanya kalau Y2 itu harus sama dengan 10. Berarti kan 10 sama dengan C eksponensial pangkat 2K. Kayak gitu. Nah, seperti ini. Dah nih. Kemudian kita gunakan juga untuk yang kedua, yaitu Y5. Nah, untuk Y5 berarti C eksponensial pangkat K5. Gitu. K dikali 5 T-nya. Y5-nya 80. Berarti ini C eksponensial 5K. Nah, kalau udah seperti ini, ya kita bisa harusnya bisa menyelesaikan. Harusnya. Harusnya bisa menyelesaikannya. Gimana cara menyelesaikannya? Kita boleh mencari K-nya atau langsung mencari C-nya. Tapi kalau misalkan mencari C kan agak beda ya. Maksud agak beda tuh di sininya nih, eksponensial. Nah, atau kita bisa juga memilih langsung ke C-nya dengan cara kita buat si bentuk persamaan yang pertama ini atau persamaan yang kedua ke dalam bentuk eksponensial pangkat K doang gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman ingat di materi-materi tingkat SMA, kita punya suatu bentuk bilangan pangkat yang M kali N. Ini tuh kita bisa ubah jadi A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi N gitu. Nah, berarti ini tuh 2 kali K itu kan perkalian kan. Jadi kita bisa menuliskan persamaan satu. Atau misalkan nanti mau persamaan dua, kok ini satu. Mau mengubah persamaan dua juga boleh ya. Nanti dicoba aja. Hasilnya bakalan sama. Ini C eksponensial pangkat K, tapi dipangkatkan 2. Nah, saya bisa menuliskan kayak gitu. Berarti penyelesaiannya saya bisa dapat eksponensial pangkat K-nya. Jadi kita sederhanakan jadi seperti ini, itu eksponensial pangkat K. Kemudian dipangkatkan 2. Jadi dari sini kita bakalan punya pengetahuan bahwa eksponensial pangkat K-nya itu akan sama dengan akar dari 10 per C gitu. Karena kan 2 ya pangkatnya di sini. Jadi ya begini lah. Nah, kalau atau misalkan mau dituliskan dalam bentuk yang lainnya, mau kayak gini juga boleh 10 per C, ininya pangkatnya setengah gitu. Karena kan yang awalnya pangkatnya 2 terus ke sini jadi setengah gitu. Atau akar itu adalah pangkatnya setengah. Nah, setelah ini ya tinggal substitusi aja sih eksponensial K-nya itu adalah 10 per C pangkat setengah. Nanti dapat C-nya itu karena ya variabel K-nya udah ada gitu. Udah kita eliminasi gitu. Atau kita substitusi lah, diganti dengan eh, variabel C. Jadi dari sini kita punya 80 sama dengan C. Nah, ini kita ubah juga jadi eksponensial pangkat K dipangkatkan 5. Jadi nanti dapatnya C eksponensial pangkat K-nya kan udah dapat tadi yaitu 10 per C pangkat setengah terus dipangkatkan lagi 5 kan berarti dikali 5 kayak gitu. Ini masih 80. Nah, kemudian ya tinggal kita selesaikan 80 sama dengan ininya C, kemudian ininya jadi berapa? Atau si setengahnya boleh ke sini ke sini. Ya udahlah tulis dulu. Hmm, oke, kita pangkatkan. Wah, ini penyelesaiannya oke nih. Ini 10 per C. Nah, kita pangkatkan 2 lah semuanya. Jadi ini pangkat 2, ini juga pangkat 2. Oh, ada pangkat 5 ya, besar nih. Hmm, oke. Berarti kita bakalan dapat di sini 80 pangkat 2 itu berarti 6400 ya. Yang ini C pangkat 2 dibagi C pangkat 5. Besar ini. 10 pangkat 5 berapa ya? Nolnya ada 5 kan? 10 pangkat 2 100. 10 pangkat 3 1000. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Benar kan ya? Nanti silakan cek lagi ya takutnya saya salah lagi. Silakan dicek lagi. Ini nolnya benar kan? Nah, berarti nanti dapatnya kita punya 64. Ini akan sama dengan C pangkat minus 3 kan? Ininya eh, benar mungkin ya. Nolnya 5. Nah, berarti ya ini kita sederhanakan 02-nya kita bagi aja biar lebih sederhana gitu. Kemudian ya setelah ini kan ini ya ceweknya pangkat negatif ya, pindahin aja ke sini gitu. Atau kedua ruas kita kalikan dengan C pangkat 3. Jadi dapatnya C pangkat 3 ini akan sama dengan
1000 dibagi 64 gitu. Karena si 64-nya kita bagi juga gitu. Nggak hanya dikali dengan C pangkat 3, tapi dibagi dengan 64. Ya ini tinggal diselesaikan. Berapa ya? 1000 dibagi 64. Yuk coba hitung. 1000 dibagi 64. Oh, jelek ya hasilnya. Hasilnya itu adalah 125 per 8. Begitu ceritanya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya, di sini memang eh, kesulitannya di sini aja sih. Hitungannya yang memang bakalan sangat besar karena yang soalnya itu bentuknya eksponensial gitu atau bilangan pangkat. Jadi semakin besar nilainya ketika dipangkatkan ya hasilnya bakalan lebih besar juga gitu. Jadi sangat besar. Tuh, jadi ketika awal itu belum ini belum selesai. 125 kan ininya C pangkat 3 kan. Berarti kalau C-nya gimana ya? Kalau C-nya berarti akar dari 125 per 8 ininya pangkat 3 atau hasilnya berapa ya? 125 itu 5 kalau nggak salah, 8 itu 2. Jadi 5 per 2 itu nilai awalnya gitu. Atau Y0-nya ya. Jadi langsung ditulis di sini aja lah. Akibatnya Y0 ini akan sama dengan 5 per 2 gitu. Karena di sininya gitu kan nggak berkurang ya tetapi memperbanyak. Jadi yang awalnya 5 per 2, kemudian 2 jam berikutnya itu ada 10.000, kemudian 5 jam berikutnya 80.000. Nah kayak gitu. Tapi kalau nanti mau menentukan si K-nya ya kita substitusi aja si C-nya ke sini. Substitusi C-nya ke sini atau ke sini juga boleh nanti dapat si K-nya dengan cara lenkan aja kedua ya ruas gitu si eksponen pangkat K dilenkan kemudian yang sebelah kanan juga kita lenkan nanti dapat K-nya begitu ceritanya ada yang mau ditanyakan tidak ada oke kalau tidak ada ya dilanjutkan ini kayaknya bakalan beres lebih cepat ya terlalu banyak musuh ngasihin orang tadi Nah, untuk yang pertama, ini kita punya soal nomor 13 yang diperkenalkan suatu persamaan diferensial. Kemudian kita mau menentukan solusi dari persamaan diferensialnya. Sebetulnya ya, hasil akhirnya. Hasil akhirnya itu ini nih, di soal nomor D. Nah, yang ini tuh mau menentukan solusi khusus. Ya tujuan akhir lah ya. Nah, caranya untuk menyelesaikan solusi khusus ini udah dikasih tahu nih langkah-langkahnya yang dulu gitu kita buat bentuknya ke dalam bentuk umum supaya nanti kita bisa menyelesaikannya dengan metode faktor integral gitu atau dikenal sebagai faktor integrasi juga. Nah, untuk menyelesaikannya nomor A kita bisa ubah ke dalam bentuk yang seperti ini. Berarti ya, yang awalnya seperti ini kita ubah supaya ini tuh jadi dy dx doang gitu. Nanti ya yang bersanding dengan si y ini, nah itu adalah px-nya. Sisanya ya fungsi x doang itu adalah qx. Jadi ya intinya kita bagi aja semuanya dengan 2x+1. Saya tulis dulu lah 2x+1 ininya dy dx kemudian ditambah dengan y sama dengan akar dari 2x+1 kayak gini cos x. Nah, kalau udah kayak gini ya semuanya saya bagi dengan 2x+1. Nah, suku yang pertama itu 2x+1 dibagi 2x+1 ya 1 hasilnya. Jadi sisanya tinggal dy dx doang gitu. Ditambah dengan ya si y-nya jadi 1/2x+1 dikalikan dengan y. Kemudian ini akan sama dengan akar dari 2x+1
dibagi dengan 2x plus 1 gitu. Ininya cos x. Nah, berarti dari sini sebetulnya kita bisa menyimpulkan bahwa yang ini itu adalah px-nya. Sementara ini semua nih, ini adalah qx-nya. Qx ya. Dalam bentuk ini gitu. Udah gitu aja untuk menyelesaikan nomor A. Karena yang ditanyakan hanya tuliskan persamaan di atas dalam bentuk yang seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, kita mau menentukan yang namanya faktor pengintegralan atau faktor integrasi dari persamaan diferensial pada bagian A. Nah, kalau diingat, faktor integrasi itu FI biasanya saya definisikannya faktor I-nya integrasi gitu. Ini tuh bisa dihitung dengan cara eksponensial dari integral Px dx. Nah, ini yang kita hitung. Berarti kalau misalkan nggak mau ribet ya, maksud nggak mau ribet tuh penulisannya, karena kan pangkat itu biasanya penulisannya kecil. Jadi kita tentukan aja dulu integral dari px-nya. Integral dari px. Px-nya itu apa? Kan tadi udah didefinisikan kan. Px-nya itu adalah seper 2x plus satunya. Jadi yang kita hitung adalah integral dari seper 2x plus 1 dx. Nah, ini kayaknya bakalan jadi logaritma natural. Caranya gimana ya? Kita pakai metode substitusi lagi gitu. U-nya adalah 2x plus 1 gitu. Nanti dapat du-nya itu akan sama dengan 2 dx gitu kan. Jadi nanti dx-nya itu akan sama dengan du per 2 kayak gitu. Berarti ya ini tinggal dituliskan dalam bentuk 1/U, kemudian du-nya dx-nya itu adalah du per 2. Nah, hasilnya adalah setengah 1/U itu adalah ln X. Ln U untuk integralnya. Kayak gini. Sebentar. Tadi saya menuliskan jadinya nggak sih? Yang integral itu. Nah, kan lupa tuh nggak dengan empatnya. Yang kasih tahu. Ini ada seperempatnya nih. Berarti seperempatnya saya tulis di sini ya. Terus ini tuh ada seperempatnya juga. Nah, ini ada seperempatnya. Nah, harusnya gitu. Jangan lupa ya, jangan sama kayak saya tuh lupa ini perempatnya. Keingetan yang tadi ini. Saya menuliskan seperdua ya. Nah, jadi kayak gini berarti hasil integralnya atau faktor integrasinya itu adalah setengah dari ln U-nya itu adalah 2x plus 1. Gitu. Nah, kalau di faktor integrasi nggak perlu pakai plus C ya. Jadi nanti plus C-nya itu di akhir aja. Maksud di akhir itu ya nanti di semuanya digabung gitu maksudnya. Karena nanti semua ini tuh bakalan diintegralkan juga nih semua persamaan diferensial ini tuh baik ke ruas kiri maupun ruas kanan gitu. Jadi nanti C-nya satu aja mau di ruas kiri atau ruas kanan. Nah, ini udah dapat faktor integral dari px-nya, berarti kita bisa menyelesaikan faktor integrasinya, yaitu eksponensial integral dari px dx-nya adalah setengah ln dari 2x plus 1. Nah, dari sini kita bisa menyederhanakannya jadi eksponensial pangkat setengah gitu. Karena ini dikali ya, eh, salah, salah, salah. Oh iya bisa. Nah, ini tuh dikali. Saya tadi mau dipisahkan, ternyata harus ditambah pangkatnya kalau dipisahkan. Ini tuh bisa kita tulis sebagai ini. Dan dari 2x plus 1 dipangkatkan setengah gitu. Atau kita sederhanakannya jadi eksponensial. Dan ini tuh dari sifat logaritmanya kan. Jadi pangkatnya bisa ke depan. Berarti kalau yang depan bisa jadi pangkat gitu maksudnya. Jadi ini tuh sama aja dengan akar dari 2x plus 1 gitu. Nah, ini ada eksponensial dengan saling inverse. Berarti faktor integrasinya adalah akar dari 2x plus 1. Itu. Ini faktor integrasinya. Dan udah selesai kita menemukan yang namanya faktor integrasinya, yaitu akar 2x plus 1. Kemudian ya soal selanjutnya, yaitu kita mau menentukan solusi umum persamaan diferensial pada bagian yang A. Nah, untuk menentukan solusi umumnya, notasi share screen. Tapi kok tiba-tiba masuk pula. Ya.
Nah, tadi kita dapat faktor integrasinya nih. Untuk kalau udah dapat faktor integrasi yaitu akar dari 2x plus 1, maka untuk menyelesaikan solusi dari solusi umumnya, karena kan di sini minta solusi umum gitu, si metode faktor integrasi ini tuh punya ide gimana cara menentukan solusi umum, yaitu ketika kita punya penjumlahan atau nanti lah kita kalikan semua faktor integrasi ke persamaan diferensial ini dulu. Kita punya faktor integrasi yaitu akar 2x plus 1. Jadi nanti kita dapat tulis sekali x plus 1, kemudian ininya dy dx, kemudian ditambah dengan ini juga dikalikan dengan faktor integrasinya yaitu 2x plus 1. Ininya seper dari 2x plus 1, kemudian y gitu. Ini akan sama dengan ini juga dikalikan dengan akar integrasinya 2x plus 1. Ini dikali dengan akar 2x plus 1 dibagi dengan 2x plus 1. Ini cos x. Nah, bentuk yang ini kata metode dari faktor integrasi itu bisa kita tuliskan menjadi turunan yaitu dx terhadap suatu fungsi y dengan faktor integrasinya yaitu akar 2x plus 1. Ya gini, karena ini tuh ya sebetulnya sebenarnya gimana ya saya menjelaskannya. Jadi eh, kaitannya dengan aturan kalian gitu. Kita punya bentuknya kayak gini, ddx dari u v gitu. Ini tuh akan sama dengan u aksen v ditambah u aksen v ditambah u v aksen kayak gini. Nah, yang di dalam ini tuh ini semua gitu. Nah, jadi maka kita bisa menuliskan dalam bentuk turunan dari u kali v-nya. Ya coba aja ini diturunkan ya, si y akar 2x plus 1 itu diturunkan nanti dapat persamaan yang sebelumnya gitu. Ya dicoba aja lah nanti ya. Terus ini akar dari 2x plus 1 dikali akar 2x plus 1 itu kan jadi 2x plus 1 ya, atau akarnya jadi hilang. Jadi ini dengan ini tuh kita bisa bagi gitu. Jadi sisanya tinggal cos x doang. Nah setelah ini ya kita tinggal integralkan aja kedua ruas. Integralkan ini ddx dari y akar 2x plus 1 dari dx ini akan sama dengan integral dari cos x dx. Nah kayak gini. Nah kalau udah kayak gini kan, ini tuh pakai TDK 1 aja. Si integral dengan turunan itu saling inverse gitu. Jadi sisanya adalah y akar 2x plus 1 kayak gitu. Ini akan sama dengan, nah dari sini kita tinggal menentukan si integral dari cosnya aja. Integral dari cos apa gitu. Integral dari cos itu sin sin x. Nah, ini plus C kayak gitu. Jadi C-nya di sini. Benar kan sin X ya? Turunan sin cos ya. Oke. Nah, berarti si Y-nya atau solusi umumnya itu adalah sin X per akar dari 2x plus 1 ditambah C. Kayak gini. Atau supaya lebih ini ya, supaya lebih bagus gitu jangan dengan langsung gitu. Sin X plus C dibagi dengan akar dari 2x plus 1. Kayak gini. Karena semuanya harus dibagi dengan akar 2x plus 1. Ini adalah solusi umumnya. Ya sih. Ini solusi umum. Kemudian untuk menentukan eh, permasalahan yang D, nah ini untuk menentukan solusi khususnya dari persamaan diferensial, kita punya nilai awalnya yaitu Y0 sama dengan 5. Y0 sama dengan 5. Nah, kalau Y0-nya sama dengan 5, ya kita tinggal substitusikan aja ke solusi umum, gitu. Nanti dapat C-nya. Di Y0, gitu. Ini akan sama dengan sin 0 tambah C dibagi dengan akar dari 2 kali 0 tambah 1.
Jadi hasilnya ini adalah 5 akan sama dengan sin 0 itu 0 ditambah C itu C dibagi dengan 2 kali 0. Oh, ininya akar 1. Udah berarti C-nya 5. Kayak gitu. Berarti solusi khususnya itu adalah YT. Ini akan sama dengan YX, maaf. Karena pakainya X. YX ini akan sama dengan sin X plus 5 dibagi dengan akar dari 2X plus 1. Kayak gitu. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sejauh ini? Tidak? Aman. Oke. Nah, kalau aman, kita lanjut ke nomor yang terakhir, yaitu nomor 14. Nah, di nomor 14 ini tuh ada kaitannya dengan si teknik integral untuk menentukan volume benda putar. Nah, untuk menentukannya, kita harus mencari dulu. Ini tuh kira-kira kalau menggunakan teknik integral yang dinamakan sebagai volume benda putar. Nah, di sini tuh kan kita mau menggunakan volume cakram, berarti kita harus mencari garis yang ini aja nih. Nah, garis ini tuh garis apa gitu. Nanti dibatasi di sini sampai di sini gitu. Karena pengennya terhadap Y itu ketinggiannya dan ininya delta Y. Berarti kita harus mencari si garisnya. Nah, karena si sumbu Y ini ada di pusat dari bendanya, berarti kan ininya 0,0 gitu. Ini tuh 0,0. Berarti dari 0,0 geser ke kiri 1 ya berarti perpotongan sumbu X-nya 1 gitu. Kemudian yang paling ujung ini itu dari 0 sampai 2 berarti gesernya. Berarti yang ini itu adalah 2. Terus ketinggiannya nih, ketinggiannya ini dari 0 sampai atas kan. Tapi yang kita hitung itu adalah nggak ada ya. Ini hanya delta Y-nya doang. Nanti lah. Nah, ini tuh batasnya yang paling atas itu 2, terus yang ini si airnya itu ketinggiannya adalah 1 ya. Yang ini nih. Nah, ini yang paling atas 2. Nah, berarti untuk menentukan delta V-nya gimana ya? Kita harus menentukan si fungsi garis ini gitu. Cara menentukan si fungsi garisnya, kita bisa pakai ya titik aja. Ini kan 2,2 ya, titik di sini tuh. Itu 2,2. 2,2. Nah, kalau yang di bawah itu 1,0. Nah, diingat lagi, kalau mau menentukan persamaan garis di tingkat SMA, itu, kita bisa pakai yang seperti ini. Sama dengan M dikali X min X1. Kayak gitu. Jadi kita bisa pakai keduanya ya. Nah, untuk menentukan si M-nya ya sini aja. Untuk menentukan M-nya itu adalah Y2 min Y1 dibagi dengan X2 min X1. Y2-nya misalkan ini yang kedua, ini yang pertama itu titik yang kedua dan titik yang pertama. Berarti Y2-nya 2 gitu dikurangi Y1-nya 0 dibagi dengan X2-nya 2 dikurangi X1-nya 1. Berarti hasilnya adalah 2 ya. Nah, gradiennya 2. Ya tinggal masukkan aja Y min Y1-nya yang mana ya, yang bawah juga boleh, yang atas juga boleh sih sebetulnya, terserah. Misalkan yang bawah karena kita udah mendefinisikan Y1-nya yang bawah gitu. Ini yang 0 gitu, ini sama dengan 2, ini X1-nya adalah 1 berarti min 1. Kayak gitu. Berarti hasilnya adalah Y sama dengan 2 kali X min 1. Kayak gini. Nah, karena kita menginginkan si volumenya ini tuh dalam ketinggian delta Y, kemudian ketinggian Y-nya, kemudian ketebalannya itu delta Y, maka kita harus menggunakan fungsi dengan variabel Y. Nah, dari persamaan Y sama dengan 2X plus min 1, kayak gini, kita buat jadi X sama dengan gitu. Jadi dapatnya eh, gimana ya? Y per 2 gitu ini akan sama dengan X min 1 gitu. Jadi dapat X-nya itu adalah Y per 2 min 1. Kayak gini. Atau boleh juga dituliskan dalam bentuk X sama dengan Y min 2 per 2. Itu boleh kayak gini juga, terserah bebas. Mau yang atas atau yang bawah. Ini fungsinya. Nah, kalau udah dalam bentuk kayak gini, kita menggunakan
metode volume cakram untuk menentukan volumenya yaitu delta V ini akan sama dengan ya jari-jarinya dulu. Jari-jarinya itu kan eh, dari kalau dari lihat ya dari atas itu tuh adalah si kursor. Nah, dari pusat ke garisnya gitu. Jari-jarinya berubah seiring berjalannya garis gitu. Jadi untuk menentukan ini tuh si jari-jarinya adalah si persamaannya. Nah, ini tuh R-nya. Kemudian ya ketinggiannya itu adalah si delta Y atau ketebalannya lah. Karena kan kita membuat partisi-partisi kecil gitu. Jadi nanti volumenya itu pi dikali R. R-nya adalah Y min 2 per 2. Kayak gini dikuadratkan. Kemudian ketebalannya yang kita hitung adalah delta Y. Kayak gini. Nah, ini penulisannya untuk delta V-nya atau menaksir volumenya yang kita cari. Tuh. Ini udah nyatakan jawaban Anda dalam Y dan delta V. Ini adalah jawaban akhirnya untuk yang A. Kemudian untuk yang B, kita mau menentukan integral tentunya. Integral tentu yang menyatakan volume seluruh air di dalam tangki. Nah, di sini kan volume airnya itu eh, tangki tersebut Tangki tersebut berisi air dengan ketinggian 1 meter. Berarti kan 0 sampai 1. Nah, si integral yang kita hitung adalah dari 0 sampai 1 nantinya. Berarti untuk menentukan volumenya itu adalah pi integral yang kita hitung adalah 0 sampai 1 dari suatu fungsi y min 2 per 2 ini dipangkatkan 2 dan delta y-nya adalah dy. Ya, ini tinggal kita integralkan aja pi kemudian integral 0 sampai 1. Kalau mau disederhanakan juga boleh sih. Jadi perempat lah ya karena ini 2 pangkat 2 gitu jadi ke depan aja ini hasilnya adalah y kuadrat dikurangi 2y plus 4y ditambah 4 dy. Nah, dari sini kita bakalan punya kesimpulan bahwa si volumenya itu adalah pi per 4. Tinggal kita integralkan jadi 1/3 y pangkat 3 dikurangi 4 per 2y pangkat 2 ditambah 4y. Nah, batasnya 0 sampai 1. Ya, kalau yang batasnya 0 nggak usah. Jadi tinggal kita substitusikan si satunya aja. Jadi dapat pi per 4, kemudian ini 1/3, y-nya jadi 1, pangkat 3 dikurangi 4 bagi 2 itu 2, ininya 1 pangkat 2 ditambah 4 kali 1. Nah, berarti ini hasilnya adalah pi per 4, ini 1/3 dikurangi dengan 2 ditambah dengan 4. Berarti hasilnya kurang lebih berapa ini? 2. 1/3 ditambah 2 berapa? 1/3 ditambah 2 atau 6/3 ya. 6/3 kan gue. Jadi 7/3. Jadi pi per 4 dikali 7/3 atau hasilnya adalah 7 pi per 12. Ada yang salah? Ada. Harusnya penjumlahan sih ini. Ininya itu tambah. Tambah, tambah. Berarti ini juga tambah. Ini harusnya tambah. Aduh, keliru nih. Tambah, tambah, tambah. Berarti bukan dikurang. Berarti 1/3 ditambah 6 ya. Atau ini tuh 1/3 ditambah 18/3 ya. Oh, jadi 19. Benar gak sih? Benar ya, jadi 19. 19/3 berarti ininya 19 pi per 12. Gitu. Itu solusinya untuk volume air. Terakhir, soal yang paling akhir ini katanya eh, ada usaha untuk memompa seluruh air di dalam tangki. Nah, untuk menentukan usaha yang C, untuk menentukan usaha, kita tuh ya berarti kita harus mengetahui apa namanya konsep dasar mengenai usaha atau ya turunan dari usaha perubahan usaha terhadap waktu ini adalah
Rho dikali G atau Rho itu massa jenis airnya dikalikan dengan G itu gravitasinya, kemudian dikalikan dengan ketinggiannya. Nah, ketinggian ini tuh ya si fungsinya gitu nanti atau volumenya, volume dari air. Saya tulisnya volume gini aja lah ya. dV gitu. dV. Enggak V aja atau delta V, dV. Dikali delta dV si volume airnya berapa, terus dikalikan dengan ya eh, tinggi dari pompanya. Karena tadi ada istilah si pompanya itu, memompanya itu dari seluruh air di dalam tangki hingga ketinggian B meter. Jadi nanti dikalikan dengan berapa jaraknya itu dari awal sampai akhir. Berarti B min Y kayak gini. Ketinggiannya B tapi sudah dilakukan sebanyak Y gitu karena kan udah ada airnya gitu. Jadi kayak gini. Berarti nanti untuk menentukan usahanya ya yang kita lakukan adalah integral dari rho G kemudian ini fungsi dari volumenya kan tadi udah kita peroleh yaitu Y ditambah 2 per 2 kuadrat. Kemudian B min Y-nya eh, ya ditulis B min Y lah. B min Y kemudian ininya DY. Harusnya DY-nya di defisit tapi saya tuliskan di akhir karena kan mau kita integralkan. Mengintegralkan terhadap Y. Nah, kalau udah kayak gini ya kita harus tahu massa jenis air itu apa gitu. Massa jenis air itu kalau nggak salah ya, tadi saya sempat searching dulu di Google. Itu tuh 10 pangkat 2, 10 pangkat 3. Nah, sementara si gravitasinya itu adalah 10 mili eh meter per sekund kuadrat. Jadi nanti rho G itu adalah 10 pangkat 4. Oh ya lupa, volumenya itu ada pi. Nah, ada pi-nya. Nah, volume. Tadi kan ada pi kan, di formulanya itu. Nah, si delta V ini. Ada pi dikali delta Y. Delta Y-nya ditulis di akhir. Gitu. Berarti ini tuh akan sama dengan integral dari 10 pangkat 4 pi dari ya ini Y plus 2 kuadrat per 2. Ini B min Y. DY. Nah, katanya usahanya itu udah diketahui tadi sebesar 87 kali 5 pangkat 4. 87 kali 54. 5 pangkat 4. 84. Ih, salah. 87 dikali 5 pangkat 4 pi. Beneran? Ya. Nah, kita mau menentukan si. Nah, kalau udah dapet yang kayak gini, kita tinggal menyelesaikannya aja sih sebetulnya. Tinggal menyelesaikan, ya ini dapatnya 87 kemudian dikali dengan 5 pangkat 4 pi. Masih 10 pangkat 4 pi itu kita pindahkan ke sini aja. Jadi ini 10 pangkat 4 pi. Jadi yang mau kita integralkan itu hanya bagian ini aja. Integral dari nah, integral dari ya ini tinggal diselesaikan ya y pangkat 2 ya. Y pangkat 2 ditambah 4y kemudian ditambah dengan 4 dibagi dengan 4. Kemudian ini juga akan dikali kali lagi nanti dengan B dikurangi dengan Y dy. Lah habis. Nah kayak gini terus P-nya habis. Kemudian ya ini tinggal dihitung ya si bagian itunya
Karena kertasnya juga habis. Ini tinggal diselesaikan si integralnya. Bagian kanannya saya anggap udah dihitung. Ini akan sama dengan si empatnya juga sebetulnya bisa pindah ke sini ya. Jadi nanti dikali 4. Gitu. Kemudian ya yang kita hitung sekarang adalah si integralnya. Integral dari B-nya bisa keluar gitu. Terus sisanya adalah Y kuadrat ditambah 4Y ditambah 4 DY. Kemudian dikurangi dengan integral ya dari kalikan dengan Y pangkat 3 tambah 4Y kuadrat ditambah dengan 4Y itu pakai ini DY. Tadi kan udah dihitung ya si integral ini semua tuh udah dapat 19/12. Jadi B ini 19/12. Ya, ya. Karena kan yang kita hitung itu ya integralnya dari 0 sampai 1. Saya buat di sini. Ini tuh kan yang dipertanyakan di C itu adalah apa seluruh akhirnya. Jadi 0 sampai 1 yang kita itu. Nah ini juga 0 sampai 1. Jadi dapatnya tadi dan ini juga 0 sampai 1. Dia tinggal diintegralkan aja. Yang bagian akhir ini didapat penyelesaiannya. Kalau diintegralkan berapa? Jadi seperempat Y pangkat 4 ditambah 4/3 Y pangkat 3 terus tambah 4 Y. Ini batasnya 0 sampai 1. Berapa? IB pangkat B 19/12. 19/12 ini dengan ya seperempat ditambah 4/3 ditambah 2 ya. Ini sama dengan hasil yang kanannya ya. Nanti ini tinggal diselesaikan. Di perhitungannya harusnya dapat solusinya. Begitu ceritanya. Ada yang mau ditanyakan dulu sejauh ini? Nah, ada yang tanyakan dulu sejauh ini. Oh, tidak ada. Ya ini bisa ya diintegralkan. Maka ada tanggapan. Saya ke sampai akhir gitu untuk menyelesaikan ini. Nanti harusnya dapat gitu. CD. Kalau dari perhitungan saya ya, dilihat dari hasil akhirnya BD itu dapat 4 misalnya gitu. Nanti silakan dicoba sebagai bentuk pelatihan. Karena habis soalnya ada yang mau ditanyakan dulu?
Kalau tidak ada ya pertemuannya sampai di sini. Saya sudah. Kalau sudah di scan ya seperti biasa kalau misalkan ada tugas ya tinggal di upload aja di sana.